Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan salah satu praktikum yang ada di volumetri, yaitu penetapan kadar NaCl dalam garam dapur cara mol. Praktikum ini termasuk dalam argentometri, di mana argentometri itu sendiri adalah analisis volumetri berdasarkan pengendapan ion klorida, bromida, iodida, dan tiosianat dengan menggunakan larutan standar AgNO3. Langsung saja kita akan membahas praktikum tersebut. Judul praktikum: penetapan kadar NaCl dalam garam dapur cara mol. Tujuan praktikum untuk mengetahui jumlah kadar NaCl dalam garam dapur cara mol. Dasar prinsip: bila larutan ion klorida netral dititar dengan perak nitrat, maka akan mengendap perak klorida. Untuk menunjukkan titik akhir penitaran, ditambahkan sedikit kalium kromat yang akan membentuk endapan perak kromat yang berwarna merah coklat. Seluruh perak klorida akan mengendap terlebih dahulu, karena hasil kali kelarutannya lebih kecil dibandingkan dengan hasil kali kelarutan perak kromat. Reaksi AgNO3 ditambah NaCl akan terurai menjadi AgCl ditambah NaNO3. 2AgNO3 ditambah K2CrO4 akan terurai menjadi endapan Ag2CrO4 yang berwarna merah coklat ditambah 2KNO3. Alat yang digunakan: gelas piala 100 ml dan 500 ml, neraca digital, kuas, spatula, pipet volume, Erlenmeyer 300 ml, labu ukur 100 ml, pipet tetes, klem statif, buret 50 ml, pengaduk, corong gelas. Bahan yang digunakan: larutan AgNO3 yang telah distandarisasi, larutan K2CrO4 5%, Aquades, kertas saring, kertas penyangga, serta tisu. Kerja yang pertama, ditimbang 0,5 gram padatan NaCl secara teliti menggunakan neraca digital. Ada poin-poin penting yang harus diperhatikan dalam menimbang menggunakan neraca digital, yaitu menimbang contoh dengan memperhatikan datar neraca, menimbang contoh dengan memperhatikan angka pada posisi 0 neraca, menuangkan contoh dengan memperhatikan jari memegang spatula, menuangkan contoh dengan memperhatikan kebersihan tidak tumpah, membaca angka akhir dengan posisi pintu neraca tertutup, mencatat wadah contoh dengan memperhatikan layar neraca apabila sudah stabil atau tidak berubah, mendapatkan hasil penimbangan kurang lebih 50 mg dari berat contoh yang diinginkan, mengembalikan angka pada posisi 0 neraca setelah digunakan, menutup kembali pintu neraca setelah digunakan, membersihkan area kerja, baik neraca maupun sisa wadah contoh. Selanjutnya, contoh dilarutkan dengan air suling ke dalam labu ukur 100 ml. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan pada saat pelarutan contoh, yaitu menggunakan alat yang bersih, melarutkan contoh sebelum dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml menggunakan Aquades, memasukkan contoh ke dalam labu ukur 100 ml dengan menggunakan bantuan corong gelas serta kertas penyangga, membilas botol timbang dan pengaduk sebanyak 3 kali, membilas corong bagian atas serta bagian ujung corong, mengeringkan labu ukur dengan menggunakan kertas saring sebelum diimpitkan labu ukur dengan menggunakan pipet tetes sesuai dengan warna larutan, menghomogenkan labu ukur dengan menggunakan tutup. Selanjutnya, dipipet 10 ml larutan contoh ini ke dalam Erlenmeyer 300 ml. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan pada saat pemipetan, yaitu yang pertama menggunakan pipet yang bersih, yang kedua membilas pipet dengan menggunakan Aquades serta larutan contoh yang akan digunakan dengan cara mengisi sampai sepertiga gondok pipet, kemudian digoyang-goyangkan hingga seluruh bagian dalam dinding pipet terbasahi semua dengan larutan contoh. Yang ketiga, memegang pipet dengan benar. Yang keempat, menggunakan bal pipet dengan benar. Yang kelima, mengeringkan bagian luar pipet sebelum diimpitkan. Yang keenam, diimpitkan pipet sesuai dengan warna larutan dengan cara pipet tegak lurus sedangkan labu ukur dimiringkan. Yang ketujuh, dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 300 ml dengan posisi pipet tegak lurus sedangkan Erlenmeyer miring. Bagian ujung pipet menyentuh dinding Erlenmeyer 300 ml menggunakan Erlenmeyer biasa. Selanjutnya, ditambahkan 25 ml air suling dan 1 pipet tetes larutan K2CrO4 5%. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan pada saat penambahan reaksi dan penambahan indikator.
yaitu yang pertama menggunakan alat ukur yang sesuai, yang kedua jika menggunakan reaksi yang menguap maka dilakukan di ruang asam, yang ketiga tetap menjaga keselamatan kerja menggunakan sarung tangan maupun masker, yang keempat menuang reaksi dengan baik dan benar, yang kelima mengambil reaksi secukupnya, yang keenam memilih indikator yang sesuai. Selanjutnya larutan dititar dengan AgNO3 0,0496 N hingga terjadi perubahan warna menjadi merah coklat. Ada beberapa poin yang perlu diperhatikan pada saat penitaran. Yang pertama, menggunakan buret yang sesuai dan bersih. Yang kedua, buret dibilas menggunakan larutan standar yang akan digunakan dengan cara mengisi sampai kurang lebih 5 mili ke dalam buret, kemudian digoyang-goyangkan hingga buret bagian dalam semua terbasahi dengan larutan contoh. Kemudian air bilasannya dibuang. Yang ketiga, mengisi buret dengan baik dan benar. Yang keempat, menghilangkan gelembung pada buret yang digunakan. Yang kelima, mengeringkan bagian atas buret dengan menggunakan kertas saring. Yang keenam, menghimpitkan buret sesuai dengan warna larutan. Yang ketujuh, memegang keran buret yang benar. Yang kedelapan, meneteskan tetes demi tetes larutan penitar ke dalam Erlenmeyer dan tidak menyentuh bagian dinding Erlenmeyer. Yang kesembilan, menggoyangkan bagian bawah Erlenmeyer sehingga larutan berputar. Yang ke-10, penitaran diberhentikan apabila titik air tercapai. Titik air adalah titik di mana terjadi perubahan warna dari indikator yang digunakan. Dan yang ke-11 adalah membaca volume buret yang baik dan benar. Selanjutnya adalah hasil pengamatan. Pada hasil pengamatan didapatkan dua data, yaitu data penimbangan serta data penitaran. Data penimbangan yang didapatkan antara lain, bobot wadah kosong 62,0325 gram, bobot wadah ditambah zat NaCl 62,5350 gram, bobot zat NaCl 0,5025 gram, volume yang dipipet NaCl 100 ml 10 ml, volume larutan penitar AgNO3 0,0496 N 17,30 ml. Sedangkan data penitaran yang didapatkan adalah warna larutan sebelum penambahan indikator K2CrO4 5% tidak berwarna, warna larutan setelah penambahan indikator kuning orange, warna larutan setelah tercapai titik air merah coklat. Selanjutnya adalah perhitungan. Di sini kita akan menghitung kadar NaCl dalam garam dapur cara Mohr. Rumus yang digunakan adalah persen NaCl sama dengan faktor pengenceran dikali volume penitar atau AgNO3 dikali normalitas AgNO3 dikali bobot ekivalen dari NaCl dibagi miligram contoh dikali 100%. Faktor pengenceran yang digunakan adalah 100 mili per 10 mili, di mana 100 milinya itu adalah volume laba ukur, sedangkan 10 milinya adalah volume pemipetan, dikali volume AgNO3 17,30 mili dikali normalitas AgNO3 0,0496 mili ekivalen per mililiter dikali BE NaCl. BE NaCl sama dengan mR per valensi. NaCl bervalensi 1, jadi mR per 1 58,5 mg per mili ekivalen dibagi miligram contoh. Miligram contoh 502,5 mg dikali 100%. Miligram mati, mili ekivalen mati, mililiter mati, sisa persen. Kita kalkulasi. (501,9768) dibagi 502,5 dikali 100%. 99,90%. Jadi kadar NaCl dalam garam dapur cara Mohr yang didapatkan pada penetapan ini adalah 99,90%. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai penetapan kali ini. Pada penetapan kali ini didapatkan kadar
NaCl dalam garam dapur cara Mohr adalah 99,90%, di mana kalau kita menggunakan NaClPa atau proanalisis, maka kadar yang kita dapatkan adalah 99,9 sampai 100% murni. Ada sedikit catatan pada saat melakukan praktikum kali ini. Yang pertama, cara Mohr hanya dapat dilaksanakan untuk larutan yang netral atau dapat dinetralkan, karena kalau asam maka perakromat akan larut. Yang kedua, bila bereaksi dengan asam bisa dinetralkan dengan boraks, MgO, ataupun NaHCO3. Bila bereaksi dengan basa dapat diasamkan terlebih dahulu dengan HNO3 lalu kemudian dinetralkan. Yang ketiga, sewaktu penitaran ada baiknya kita menghindarkan dari cahaya langsung agar tidak terjadi penguraian garam-garam perak. Yang terakhir adalah NaClPa, itu dapat digunakan sebagai bahan baku. Jadi penetapan kali ini bisa juga digunakan sebagai penetapan kenormalan AgNO3. Itulah penjelasan mengenai dari penetapan kadar NaCl dalam garam dapur cara Mohr. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.